Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kegiatan kita, yaitu program bahasa Arab pelajaran hiwar. Pelajaran hiwar kembali kita melanjutkan. Sekarang kita memasuki hiwar yang ke-14. Hiwar yang ke-14. Di sini adalah percakapan, perbincangan ya antara sebuah keluarga, seorang ayah dan seorang ibu dan anak-anak mereka, demikian juga kakek dan nenek mereka. Percakapan yang sangat seru, perbincangan yang sangat Masya Allah. Taib. Di sini al-um ya. Di sini al-um yaitu artinya ibu. Al-um ibu. Kalau ummi ibuku. Al-um mengatakan hadza yaumul utlah. Hadza yaumul utlah. Ya. Ibu mengatakan hadza artinya ini. Al-yaum ya, yaumu hari. Al-utlah libur. Jadi ibu mengatakan ini hari libur. Kemudian al-ab yaitu ayah ya. Al-abu artinya ayah. Ayah menjawab hadza yaumul amal. Hadza yaumul amal. Kemudian ayah mengatakan hadza artinya ini, yaumu hari, al-amali bekerja. Ya, ibu mengatakan ini hari libur, ayah menjawab ini hari kerja. Ya, mungkin posisi ibu di sana itu libur dari aktivitasnya, pekerjaan. Namun sang ayah tetap bekerja di hari itu. Perbincangan di dalam sebuah keluarga. Kemudian al-ab ya, ayah mengatakan madza sataf'alu ya Taha. Madza sataf'alu ya Taha. Ya, madza artinya apa yang, sataf'alu akan kamu kerjakan. Ya artinya wahai Toha. Toha nama anaknya. Apa yang akan kamu kerjakan wahai Toha? Artinya di hari libur apa aktivitasmu, seperti itu. Kemudian sang anak menjawab ya. Toha menjawab sa'aknusu. Sa'aknusu ghurfatal julusi. Sa'aknusu ghurfatal julusi. Ya, Toha menjawab sa'aknusu artinya saya akan menyapu. Ghurfata ruangan, al-julus ya, ghurfatal julus satu kalimat, ruang tamu. Saya ingin menyapu ruang tamu. Ya, seorang anak seperti itu. Ketika di hari libur, jangan hanya buat tiduran di rumah, akan tetapi melakukan aktivitas rumah. Ya, membantu orang tuanya dengan menyapu ruang tamu dan seterusnya. Kemudian al-um mengatakan, al-um ya, ibu mengatakan wa madza sataf'alina.
Sataf'alina ya Fatimah. Ya, artinya wa, ya, wa artinya dan. Madza, apa yang akan. Sataf'alina, yang akan kamu kerjakan. Ya artinya wahai Fatimah, nama orang, wahai Fatimah. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, ya. Sedikit perbedaan, namun memiliki makna yang sama. Memiliki makna yang sama. Di atas tadi kita melihat sataf'alu, ya, sataf'alu. Di sini sataf'alu. Al-Ab mengatakan madza sataf'alu ya Toha. Sataf'alu artinya yang akan kamu kerjakan. Ini untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan dia harus sataf'alina, ada ya dan nun. Ya, wa madza sataf'alina ya Fatimah, artinya sama, cuman beda fiilnya. Beda fiilnya. Nah, di mana pembahasan perbedaan ini insyaallah akan kita bahas di ilmu shorof. Ya. Jadi pembahasan seperti ini pembahasan sataf'alu, sataf'alina ini akan dirinci di dalam ilmu shorof. Oleh karenanya bahasa Arab itu antara antara hiwar, antara nahwu dan shorof ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Namun di hiwar ini hanya sekedar percakapan, walaupun kaidah-kaidah nahwu dan shorof tetap digunakan. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan. Fatimah, ya, menjawab sa'aknusu ghurfatan naumi. Fatimah mengatakan, saya akan menyapu kamar tidur. Artinya di waktu libur Fatimah tetap beraktivitas, yaitu bersih-bersih kamarnya. Ya, tidak dijadikan kamarnya seperti gudang, berantakan atau kotor. Kemudian Al-Ummu kembali bertanya kepada anak yang lain, Al-Ummu ibu, mengatakan, "Madza sataf'alu ya Ahmadu?" Ya Ahmadu. Artinya, madza, apa yang, sataf'alu, akan kamu kerjakan, ya wahai Ahmad. Jadi seorang ibu seperti ini di rumah itu perhatian, ya. Seorang ibu di rumah perhatian terhadap anak-anak mereka. Ketika hari libur bertanya apa aktivitas anak-anaknya. Nah, hiwar yang kali ini, ya, hiwar yang sedang kita pelajari ini adalah perbincangan, percakapan yang ada di tengah-tengah keluarga. Artinya seperti ini yang kita pelajari di saat ini, silahkan, sangat dianjurkan untuk kita terapkan di rumah kita. Jadi mempelajari bahasa Arab itu bukan hanya sekedar untuk kita. Ya, kita sebagai ayah misalkan, sebagai ayah di rumah. Ya, kita berusaha sama anak-anak kita berbincang ya sedikit demi sedikit menggunakan bahasa Arab. Atau mungkin sebagai ibu menggunakan bahasa Arab dengan anak-anaknya, seorang suami kepada istrinya. Bahasa Arab bukan hanya sekedar dipelajari, tapi inti yang paling utama ialah diterapkan, dipraktikkan. Kemudian Ahmad menjawab, sa'agsilu malabisa. Ya, sa'agsilu malabisa. Artinya Ahmad mengatakan, sa'agsilu, saya akan mencuci, malabisa, pakaian, baju. Ya, malabisa harokatnya di sini fathah, ya. Dia sebagai maf'ulun bih. Kok bisa fathah? Di mana mempelajari kaidahnya? Di ilmu nahwu. Oleh karenanya antum semuanya harus bersemangat mempelajari ilmu nahwu.
Jangan jadikan kesibukan menghalangi kita dari mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab yang sangat penting di dalam agama kita. Kemudian kembali menaruh perhatiannya, bertanya kepada anak yang lain, wa madza sataf'alina ya latifah, wa madza sataf'alina ya latifah. Artinya wa dan madza apa yang, sataf'alina akan kamu kerjakan, ya, sataf'alina akan kamu kerjakan untuk perempuan. Apa yang akan kamu kerjakan wahai anak perempuan gitu. Wahai ya latifah, wahai latifah. Kemudian latifah menjawab ya, latifah menjawab, sa'akwil malabisa. Ya, sa'akwil malabisa. Sa'akwi artinya saya akan menyetrika. Al-malabisa pakaian, ya. Kemudian di sini kita juga menjumpai al-malabisa, harokatnya di fathah, dia sebagai maf'ulun bih. Kemudian sa'akwi ini adalah fi'il dan fa'il, ya. Nanti akan dipelajari ya di pelajarannya Ustaz Hari, di pelajaran barakallahu fikum tentang ilmu nahwu. Ya, harus bersemangat biar bisa. Nah, ternyata percakapan tidak hanya sekedar antara ayah, ibu dan anak-anaknya, juga ada kakeknya di sini, al-jaddah ya. Jaddah yaitu kakek nenek ya, jaddah itu nenek perempuan. Dia mengatakan ana sa'agsilul adbaqa. Ya, nenek mengatakan saya sa'agsilu akan mencuci. Sebenarnya sa'agsilu itu artinya sudah mencukupi, saya akan mencuci. Namun ditambahkan ana di sini ya sebagai penguat. Sa'agsilu al-adbaqa ya, peralatan dapur. Kemudian al-jaddu kakek ya. Kalau jaddah nenek. Al-jaddu mengatakan wa ana sa'aqra'ul Qur'ana. Kakek mengatakan wa dan ana saya sa'aqra'u akan membaca Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Luar biasa. Sebuah keluarga yang sangat harmonis. Di hari-hari libur masing-masing dari mereka ada aktivitas dan kegiatannya. Sama di sini ana sa'agsilul atbaqa. Atbaqa dia di fathah juga sama sebagai maf'ulun bih, dan yang di bawahnya juga sama, Al-Qur'ana di fathah harakatnya sebagai maf'ulun bih. Insyaallah akan dirinci di pelajaran nahwu. Oleh karenanya semangat menghadiri, mendengar pelajaran nahwu, karena itu merupakan wasilah untuk kita bisa memahami bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Kemudian di bawahnya adalah kosakata hiwar 14. Ya, kosakata ini dihafal. Ya, pinternya kita nahwu, pinternya ilmu saraf, kalau tidak ada kosakata sama aja tidak bisa berbicara atau membaca kitab-kitab berbahasa Arab. Nah, di sini hadza artinya ini. Yaumul utlah artinya hari libur. Yaumul amal artinya hari bekerja. Madza artinya apa yang ya. Apa yang, madza apa yang. Tambahkan yang di sini. Baik. Kemudian sataf'alu akan kamu lakukan untuk laki-laki. Ya, sataf'alu. Sataf'alina akan kamu lakukan untuk perempuan. Artinya madza sataf'alu, apa yang akan kamu lakukan untuk laki-laki,
madza sataf'ali, apa yang akan kamu lakukan, untuk perempuan ya, untuk bertanya kepada perempuan. Kemudian ghurfatu julusi, ghurfatul julusi, ruang tamu, satu kalimat ya. Ghurfatun naumi, kamar tidur. Sa'aknusu, saya akan menyapu. Sa'aghsilu, saya akan mencuci. Sa'akwi, saya akan menyetrika. Al-malabisu, pakaian. Al-atbaqu, peralatan dapur. Sa'akra'u, saya akan membaca. Al-Qur'anu, Al-Qur'an, kitabullah. Taib, ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan ini kita telah menyelesaikan pelajaran yang hiwar yang ke-14. Jadi hiwar ini sangat penting untuk kita pahami secara seksama, kemudian dihafalkan, dipraktikkan. Ya, yang perlu saya garis bawahi, praktik tersebut tidak hanya terbatas dengan tugas kelompok ya. Tidak hanya terbatas dengan tugas kelompok saja, akan tetapi boleh antum terapkan di rumah antum. Ya, kita mempelajari bahasa Arab ini kalau sekedar mempelajari, tidak diamalkan, tidak diterapkan, sia-sia. Ya, selesainya program, selesai juga pengetahuan kita tentang bahasa Arab. Namun harapan kita mempelajari bahasa Arab ini, kita mempelajari, menghafal, kita terapkan. Ya, boleh yang di grup ikhwan digunakan untuk saling praktik dengan peserta lainnya. Boleh juga dengan tim pengajarnya. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu. Ya, ya boleh dijabri pengajarnya untuk bercakap menggunakan bahasa Arab. Insyaallah kita selalu meluangkan waktu untuk peserta, harapannya benar-benar bisa memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Demikian juga para akhwat, ya, dengan musyrifahnya, dengan mudarisahnya, boleh japri mereka dan bercakap dengan mereka menggunakan sautiyah, dan harapannya benar-benar bahasa Arab ini bisa menjadi bahasa keseharian kita. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita memohon, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita semuanya keistiqomahan di dalam mempelajarinya hingga kita diberikan taufik untuk bisa menyelesaikan program bahasa Arab ya. Jangan jadikan kesibukan sebagai alasan untuk kita tidak mempelajari, tidak. Para sahabat dahulu mereka juga sibuk bekerja, beraktivitas, para sahabiyah juga sama. Tetapi kesibukan mereka tidak mereka jadikan sebagai alasan untuk tidak menghadiri majelis ilmu dengan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Artinya kita juga yang meluangkan waktu sebisa mungkin mempelajari bahasa Arab. Karena ini merupakan momen yang langka. Belum tentu di waktu yang akan datang Allah berikan kita kesempatan yang sama sebagaimana yang ada pada hari ini. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.